ரெண்டு துண்டாகணும். ஓடுறா குழந்தை. Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Jai Simha. Film Jai Simha dirilis tahun 2018, disutradarai oleh K.S. Ravi Kumar dan dibintangi Nandamuri Balakrishna, Nayanthara dan Natasha Doshi. Seperti biasanya teman-teman, saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film Jai Simha adalah film action romantis berbahasa Telugu India. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang rela memberikan anaknya kepada mantan kekasihnya tanpa diketahui mantan kekasihnya, karena anak dari wanita yang dicintainya itu meninggal saat dilahirkan. Semua dia lakukan demi kebahagiaan mantan kekasihnya dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Oke, mari kita mengulasnya. Pada awal film memperlihatkan situasi di sebuah rumah sakit. Seorang wanita baru selesai melahirkan dan menjadi khawatir karena tempat tidur bayi di sampingnya kosong. Dia memanggil perawat dan dokter sambil menanyakan keberadaan anaknya. Sementara di luar, ayahnya menangis sedih sambil menyebutkan nama wanita itu. Dia bernama Gauri. Wanita itu terus berteriak, tidak ada yang menjawabnya. Film berpindah memperlihatkan sebuah stasiun kereta api. Polisi di stasiun itu sedang sibuk mengatur situasi di situ karena menteri akan datang. Kemudian polisi yang bertugas memerintahkan untuk memeriksa jika ada orang yang mencurigakan. Seorang pria turun dari kereta api, menutup sebagian tubuhnya dengan selimut. Polisi menjadi curiga dan menarik selimut itu. Ternyata dia menggendong seorang bayi laki-laki. Curigaan polisi masih tidak selesai di situ. Dia bertanya dan pria itu menjawab bahwa itu anaknya. Polisi tidak percaya, dia mencoba mengambil bayi itu lagi. Tapi sayang, tangannya dipelintir pria tersebut. Dia menjerit kesakitan. Saat dia akan balas memukul, menteri pun datang. Pak Menteri menyapa pria itu dan terlihat mengenalnya dengan baik. Dia bernama Narasima. Menteri bertanya apa yang terjadi, tetapi Narasima malah bilang polisi itu adalah teman lamanya. Ini membuktikan Narasima adalah orang yang baik. Setelah menteri pergi, polisi itu meminta maaf kepada Narasima. Narasima sedikit menasihati dan pergi. Di dalam bis, terlihat Narasima sedang memberikan susu kepada si bayi. Dan orang-orang di dalam bis itu memperhatikannya. Sahabat semua, Anda pasti bertanya, di mana bayi dari wanita yang baru saja melahirkan di awal video? Dan siapa sebenarnya Narasima? Dan apakah benar itu bayinya atau anak dari wanita yang berada di rumah sakit? Nonton video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Narasima berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan anaknya. Suatu waktu di dalam bis, beberapa pria minum bir dan membuat keributan. Narasima menghajar mereka. Narasima akhirnya memutuskan tinggal di Kubakonam. Saat Narasima di kuil, anaknya memegang pundak seorang pendeta. Pendeta itu marah-marah, tapi pengurus kuil itu menegur pendeta itu karena memiliki pemahaman yang salah tentang ajaran mereka. Pria baik itu bernama Tuan Dharmakarta. Dia kemudian menggendong anak Narasima. Dia menyukai anak itu. Karena Narasima belum memberi nama untuk anak itu, Tuan Dharmakarta memberi nama Balakrishna. Tuan Dharmakarta juga kemudian memberi Narasima pekerjaan sebagai sopir di rumahnya. Tiba di rumah Tuan Dharmakarta, Narasima dikenalkan kepada kepala pelayan di rumah itu, Raju Reddy. Raju Reddy terlihat kurang senang karena istrinya dekat dengan anak Narasima. Itu terjadi karena mereka belum punya anak. Terlihat pimpinan preman Satya Murti bersama anak buahnya mendatangi kantor polisi dan bertemu inspektur polisi di situ, memberikan sejumlah uang kepada inspektur dan membebaskan adiknya yang ditahan polisi karena narkoba. Malamnya, sebuah mobil memasuki rumah Tuan Dharmakarta. Seorang gadis turun dan terlihat mabuk. Rupanya dia anak dari Tuan Dharmakarta bernama Danya. Pelayan-pelayan wanita di rumah itu kemudian membawanya masuk dan terlihat dandanannya sangat seksi. Narasima hanya menatapnya. Istri Raju Reddy memberitahukan kepada Narasima
bahwa anak tuan mereka jadi seperti itu setelah kembali dari luar negeri. Dia selalu mengkonsumsi obat-obatan. Raju Reddy melihat mereka dan dia terlihat cemburu. Paginya, Raju Reddy mengajak Narasima ke pasar. Dia mengerjai Narasima dan akhirnya mereka menabrak mobil polisi yang sedang parkir. Terjadi perdebatan antara Narasima dan inspektur polisi. Inspektur polisi itu akan menampar Narasima. Karena Narasima tidak mau bertengkar dengan polisi itu, tangan kanannya mengangkat mobil polisi. Sang inspektur menjadi terkejut. Semua orang ikut bertepuk tangan. Narasima memberikan SIM-nya dan bilang, silakan lakukan pengaduan dan saya akan membayarnya. Dia berjalan pergi. Malamnya, Danya pulang dengan wajah yang terlihat ketakutan. Dia menyuruh menutup pintu dan mematikan lampu. Seisi rumah terlihat heran. Narasima melihat bahwa ada lecet di samping kanan mobil. Dia mencurigai ada sesuatu yang terjadi. Esok paginya, terjadi kekacauan di rumah itu. Preman Setyamurti datang untuk mencari siapa yang menabrak adiknya, sehingga tidak sadarkan diri di rumah sakit. Karena tidak ada yang keluar untuk menjawab, anak buahnya mengacau dan merusak mobil serta perabot di teras rumah itu. Semua pelayan ketakutan, juga Danya dan ibunya. Semua pelayan keluar termasuk Narasima sambil menggendong anaknya. Tuan Dharmakarta yang sedang berdoa mendengar keributan dan akan keluar. Danya kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Ibunya marah-marah dan memukulnya. Danya mengatakan dia akan mengaku, tapi ayahnya tidak mengizinkan dan akhirnya Tuan Dharmakarta keluar. Saat dia akan berlutut di depan si preman, Narasima menyahut dan bilang dialah yang semalam mengambil mobil dan keluar tanpa izin dan menabrak. Dia dengan sengaja melakukan itu agar Tuan dan putrinya terselamatkan. Saat dia melakukan itu semua orang terkejut. Dia akhirnya dihajar sampai babak belur. Selesai menghajar Narasima, Setyamurti berpesan bahwa jika adiknya mati, Narasima juga akan mati. Kejadian itu membuat Tuan Dharmakarta sangat berterima kasih kepada Narasima. Tuan Dharmakarta akan membawa Narasima ke rumah sakit, tapi Narasima menolak dan mengambil anaknya yang sedang menangis dan masuk ke kamarnya. Narasima mengantar Danya ke kuil. Saat pulang, Danya bilang saya berdoa supaya dia baik-baik saja. Rupanya Danya khawatir jika pria itu mati, preman itu akan datang membunuh Narasima. Danya melanjutkan, saya berdoa dan berjanji kepada Tuhan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Danya mulai menyukai Narasima. Suatu waktu Menteri Pusat mengunjungi kuil. Dia disambut oleh pendeta di kuil. Dia memaksakan diri untuk melakukan hal yang mestinya hanya bisa dilakukan oleh seorang pendeta. Karena tidak diizinkan dia marah-marah dan akhirnya inspektur polisi itu memukul pendeta sampai terjatuh. Karena hal itu pintu kuil ditutup. Umat tidak bisa beribadah. Akhirnya ribuan umat dan para pendeta melakukan demonstrasi di depan kantor polisi. Meminta inspektur polisi itu untuk minta maaf. Polisi itu ternyata keras kepala juga. Dia tidak mau minta maaf. Tuan Dharmakarta dan Narasima datang. Tuan Dharmakarta menegur dan meminta inspektur itu untuk minta maaf. Dia malah marah-marah dan mendorong Tuan Dharmakarta sampai hampir jatuh. Untunglah ada Narasima. Dia kemudian menyuruh anak buahnya memukuli para pendemo, menembaki gas air mata dan menyiram air ke arah pendemo. Karena mereka tidak bubar, dia mengeluarkan pistolnya untuk menembak. Tetapi Narasima dengan cepat menghalangi dan merampas pistol sang polisi. Dia pun sangat terkejut. Narasima kemudian mengeluarkan sederetan kalimat yang menyatakan bahwa polisi itu membuat kesalahan yang sangat besar. Karena polisi itu masih keras kepala, Narasima menembaki kakinya beberapa kali. Akhirnya inspektur polisi itu ketakutan dan meminta maaf. Semua orang bersorak-sorai. Inspektur polisi bertanya, siapa dia? Untuk pertama kalinya ada yang membuatku ketakutan. Ada kekuatan di matanya. Sementara itu di sebuah penjara terdengar berita di TV bahwa Totokudi Ramana yang membunuh 7 orang pada acara pernikahan beberapa tahun yang lalu, permohonan bandingnya ditolak dan akan dihukum gantung. Terlihat dia marah mendengar berita itu, sementara istrinya sedang menangisi nasib suaminya yang akan mati. Berita TV berlanjut dan memperlihatkan kejadian demo di kantor polisi. Ramana menjadi sangat marah melihat Narasima di berita itu. Dia dibawa masuk ke dalam sel tahanan dan dipertemukan dengan istrinya. Wanita malang itu malah dibunuh suaminya sendiri.
Ramana melakukan itu agar hukuman matinya ditunda dan dia memiliki kesempatan untuk kabur dan balas dendam kepada Narasima. Narasima membawa anaknya untuk sekolah. Saat menunggu mendaftar, dia terpaksa bersembunyi karena yang datang adalah Gauri, wanita yang di awal film kehilangan bayinya bersama ayahnya. Rupanya mereka pemilik sekolah itu. Apakah anak Narasima adalah bayi dari wanita itu? Nonton terus video ini. Saat Narasima pulang, dia mengingat masa lalunya. Begini kisahnya. Cerita dimulai dari sebuah sekolah dasar. Gauri dan Narasima sekolah di situ. Gauri dibesarkan oleh ayahnya saja dan Narasima hanya oleh ibunya. Tiba-tiba kepala sekolah masuk dan bilang ibu Narasima meninggal. Narasima menjadi yatim piatu mulai saat itu. Narasima dan Gauri akhirnya berteman dan menjadi sahabat. Di sekolah, Narasima suka berkelahi, tapi itu dilakukan untuk membela teman-temannya yang dijahili anak-anak nakal. Akibatnya, dia dipukuli kepala sekolah. Tapi dia menerimanya dengan santai saja. Karena kejadian itu Narasima tidak mau ke sekolah lagi dan bekerja di bengkel motor. Gauri malah makin suka kepada Narasima dan mereka terus berteman sampai mereka dewasa dan saling mencintai. Khayalan Narasima berakhir karena telah tiba di tujuan. Sementara itu, anak buah inspektur polisi sedang melaporkan informasi yang dia dapatkan tentang Narasima, termasuk kecelakaan yang menyebabkan preman itu masuk rumah sakit. Polisi itu terlihat senang. Pasti dia merencanakan sesuatu. Narasima memasukkan pakaiannya ke dalam tas dan hendak pergi. Rupanya karena Gauri berada di kota itu, maka dia putuskan untuk meninggalkan kota itu. Di rumah sakit, terlihat inspektur polisi sedang memanas-manasi preman Satyamurti agar bisa menghajar Narasima. Malamnya, polisi itu kembali dan membunuh adik dari Satyamurti dan merusak saluran oksigen dan diganti asap dari knalpot mobilnya. Dia melakukan semua itu agar adik Satyamurti mati dan preman itu akan membunuh Narasima sehingga terbalas juga sakit hatinya. Narasima pamit untuk pergi dari rumah itu. Semua pelayan menjadi sedih, kecuali Raju Reddy. Dia senang karena tidak suka istrinya dekat dengan Narasima dan anaknya. Saat Narasima pamit dan akan mengambil anaknya yang sedang bersama Danya, diketahui Danya membawa anaknya ke pasar. Narasima kemudian pergi dengan bajai ke pasar. Raju Reddy terlihat sangat senang karena kepergian Narasima. Sementara di pasar terjadi ketegangan karena preman Satyamurti dan anak buahnya meletakkan jenazah adiknya di tengah jalan dan dia berkata akan membunuh anaknya supaya menderita juga seperti dirinya. Siapakah yang dimaksud? Apakah Narasima? Nonton terus videonya. Dia pun memerintahkan untuk mengambil anak dari orang yang membunuh adiknya. Bajai Narasima berpapasan dengan mobil polisi. Inspektur turun dan menarik Narasima masuk ke mobilnya. Narasima bertanya bahwa di mana dia akan dibawa dan polisi itu bilang akan membawa Narasima ke kantor polisi karena saudara Satyamurti sudah meninggal. Padahal polisi itu pembunuhnya. Dia sengaja membuat Narasima menjadi kambing hitam. Di jalan, Narasima melihat anak buah Satyamurti membawa anaknya. Dia menyuruh polisi itu berhenti, tetapi polisi itu tidak mengindahkannya. Dia menendang inspektur polisi keluar mobil dan mengejar mereka. Anak buah Satyamurti tiba dan melempar anak itu ke arah Satyamurti dengan maksud akan memotong anak itu menjadi dua. Kebetulan Narasima datang tepat waktu. Satyamurti menyuruh anak buahnya menyerang Narasima. Dia menghajar mereka. Narasima juga menghajar bos preman itu. Anak itu diletakkan Narasima dekat boneka-boneka dan dia kembali untuk menghajar mereka. Preman-preman itu dihajar tanpa ampun. Terakhir, dia menghajar pimpinan preman itu sampai tak berkutik. Narasima mengancam Satyamurti dan pergi. Terlihat polisi itu sedang mencari Narasima. Setelah mengajar mereka semua, Narasima kembali untuk menjemput anak itu. Inspektur polisi melihat Narasima. Dia mencabut pistolnya, akan menembak Narasima. Tapi saat Narasima mengangkat anak itu, polisi itu melihatnya dan tidak jadi menembak. Ternyata anak itu adalah anaknya. Narasima berbalik, inspektur polisi menyarungkan pistolnya dan meminta maaf serta sangat berterima kasih karena Narasima menyelamatkan anaknya. Narasima terlihat bingung karena dia juga merasa itu anaknya. Kebingungan Narasima terjawab saat melihat Gauri, mantan kekasihnya, dari jauh mencari-cari anaknya. Rupanya Gauri istri dari inspektur polisi dan itu adalah anak mereka. Gauri menggendong anaknya dengan perasaan bahagia. Suaminya bilang, Narasima yang menyelamatkan anaknya. Dia menunjuk dan bilang,
Dia seorang pria yang sangat baik. Gori mendekati Narasima dan bilang ke suaminya akan menyampaikan terima kasih. Dia mendekati Narasima dan menyampaikan terima kasih, tapi disambung dengan kalimat-kalimat yang menyatakan dia sangat marah kepada Narasima. Rupanya mereka memiliki cerita buruk perpisahan cinta mereka. Saat Gowri pergi, Danya datang dari belakang bersama anak Narasima. Danya bertanya tentang Gowri. Narasima tidak menjawab. Danya melanjutkan karena ada keributan, mereka sembunyi di kuil. Narasima kemudian mengajak Danya pulang. Danya berjalan bersama Narasima dan terlihat tersenyum senang. Dia jatuh cinta kepada Narasima. Bersamaan inspektur polisi dan istrinya juga berjalan pulang. Rupanya, kedua anak itu memiliki wajah yang sama. Mereka kembar. Bagaimana sampai anak kembar itu terpisah? Nonton terus dan Anda akan tahu kisahnya. Terlihat situasi di rumah Tuan Dharmakarta. Raju Redi sedang senang dan membagi manisan untuk semua pelayan. Karena dia mengira Narasima telah pergi. Dia sangat terkejut karena Narasima masih ada di situ dan mengambil manisan juga. Rupanya Narasima memutuskan tidak jadi pergi untuk melindungi Gowri dan anaknya. Sementara itu di rumah inspektur polisi, dia sedang mengatur anak buahnya untuk menjaga dan melindungi istri dan anaknya. Gowri terlihat keluar dengan anaknya. Saat ditanya suaminya, dia bilang dia akan pergi untuk selamanya. Dia marah karena suaminya membunuh adik dari preman Satyamurti, sehingga Satyamurti mau membunuh anak mereka. Gowri bilang kepada suaminya, dosa dan kesalahanmu akan membunuh anakku. Mereka beradu mulut tentang uang suap yang diterima suaminya dan Gowri pergi. Inspektur polisi menatap kepergian anaknya sambil menangis. Saat mobil akan keluar, tiba-tiba mobilnya berhenti karena inspektur polisi berbaring di jalan dan memohon agar Gowri jangan pergi karena dia tidak bisa berpisah dengan anaknya. Dia bilang, bunuh aku barulah kamu pergi. Dia terus memohon. Preman Satyamurti yang terluka parah sedang meringis kesakitan. Narasima muncul, bertanya mengapa dia mau membunuh anak inspektur polisi. Satyamurti bercerita bahwa polisi itu yang membunuh adiknya. Narasima bilang, adikmu seorang preman dan suka melakukan kejahatan. Karena itu dia pantas mati dan dia mengancam agar Satyamurti jangan coba-coba mengganggu inspektur polisi dan keluarganya karena akan berhadapan dengan dia. Saat Narasima akan pergi, Satyamurti malah mengeluarkan ancaman kepada keluarga inspektur polisi. Narasima berbalik dan ini yang dia lakukan. Sementara itu di kantor polisi, inspektur menyuruh anak buahnya mengembalikan uang dari si preman. Terlihat Narasima sedang bersama Danya. Danya menunjukkan beberapa foto kepada Narasima. Narasima mengira itu foto anaknya. Tapi Danya bilang itu bukan anaknya. Itu anak yang mirip anaknya. Foto-foto itu diambilnya dari Facebook. Semua itu dilakukan Danya karena saat kejadian di pasar, dia melihat bahwa anak polisi itu mirip anak Narasima. Dan dia kemudian mencari tahu lewat Facebook. Dia bilang, jika Narasima menganggap dia temannya, Narasima boleh bercerita. Tetapi jika tidak, dia tidak memaksa. Narasima bilang, ini cerita bukan untuk dibagikan. Biarlah cerita ini mati denganku. Narasima kemudian berjalan pergi. Narasima kembali ke kamarnya dan kemudian mengingat kejadian 3 tahun yang lalu. Terlihat Gowri di kereta api. Dia menelpon Narasima, tapi karena terjebak di jalan dan ada keributan, Narasima tidak mendengar teleponnya. Kemacetan di jalan disebabkan karena Ravi Shankar yang ingin menjadi menteri memboikot jalan agar dia bisa mendapatkan tiket mendaftar sebagai calon menteri. Di dalam kemacetan, ada ibu yang akan melahirkan. Ibu itu meninggal dengan anaknya. Narasima marah dan membubarkan mereka yang berdemo di jalan. Dia marah-marah kepada Ravi Shankar. Ravi Shankar tidak bergerak. Saat dia menerima telepon bahwa tiket sudah ada dan dia harus segera datang untuk wawancara, dia memerintahkan polisi untuk membersihkan jalan. Narasima malah memprovokasi semua orang di situ agar tidak bergerak. இப்பவும் அவசரமா போய் தான் ஆகணுமா? உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் நமக்கு நேரம் ஆயிடுச்சா? டைம் எப்பயோ மாறிடுச்சு சார். நான் அடுத்த தடவை Akhirnya Ravi Shankar berlari menuju kantor kolektor. Sayangnya, sebelum dia sampai, kolektor telah keluar dan akhirnya dia gagal menjadi calon menteri. Terlihat Narasima berboncengan dengan Gowri. Gowri terlihat agak kesal karena Narasima terlambat menjemputnya. Gowri meminta Narasima ketemu ayahnya dan memberitahukan hubungan mereka. Tapi Narasima tidak berani karena sejak kecil dia memang takut kepada ayah Gowri yang adalah kepala sekolah. Tetapi dengan terpaksa Narasima pergi. வணக்கம் மாஸ்டர். யார் நீ? நான் உங்க பொண்ணை கேட்கலான்னு வந்திருக்கேன். Karena gugup Narasima tidak menyampaikan maksudnya, tapi mengatakan hal yang lain.
Dia akhirnya pergi tanpa hasil. Gauri memanggilnya, tapi karena sedang diperhatikan ayah Gauri, dia langsung kabur. Itu Ravi Shankar yang tidak jadi mencalonkan dirinya menjadi menteri, seperti orang kesurupan. Ayahnya marah dan bilang, nanti setelah dia menjadi menantu menteri, barulah mereka akan membunuh Narasimha. Terlihat kesibukan di bengkel milik Narasimha. Dia menyuruh anak buahnya bernama Malika mengambil kunci pas 68. Saat anak buahnya mengambil kunci pas, terjadi huru-hara. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமா Dia dimarahi Narasimha. Narasimha memecatnya. Dia memohon dan bilang dia tidak akan bekerja di tempat lain. Narasimha bertanya mengapa. Malika melanjutkan, Anda mendidik saya. Anda mempekerjakan saya. Anda juga menemukan calon suami untuk saya. Kaulah yang memberi saya hidup. Seumur hidup, Anda akan menjadi pemilik saya. Narasimha tidak bisa bicara dan kemudian berbalik. Terlihat situasi di rumah Ramana. Menteri datang dan marah-marah, serta membatalkan pernikahan putrinya dengan anak Ramana. Menteri keluar sambil berterima kasih kepada Narasimha. Ravi Shankar sangat terpukul dengan kejadian itu. Pembantu di rumah Ramana berteriak histeris, karena setelah bangun pagi diketahui Ravi Shankar telah gantung diri. Ramana mengambil kertas di tangan Ravi Shankar dan dia menulis, ayahnya harus membunuh orang yang membuatnya bunuh diri, barulah arwahnya menjadi tenang. Malika akan menikah. Semua orang terlihat senang. Waktu yang sama, Narasimha dan Gauri sedang menunggu ayah Gauri. Ayahnya datang. Gauri menyuruh Narasimha untuk memberitahu ayahnya hubungan mereka. Tapi lagi-lagi gagal. Master. ஆமா. Thank you, sir. அது நீ அதுக்கு இப்போ சொல்ல பண்ற Karena gagal, mereka pergi ke rumah Malika. Sementara itu di rumah Malika, dia belum mau menikah sebelum Narasimha datang. Dalam perjalanan, Narasimha mendapat telepon. Dia kemudian ngebut menuju rumah Malika. Tiba di sana, terlihat situasi pernikahan sudah berubah menjadi kuburan karena banyak orang meninggal di sana, termasuk calon suami Malika. Mereka bercerita, Ramana datang dengan anak buahnya mencari Narasimha. Karena tidak menemukan, mereka menghancurkan acara pernikahan dan membunuh pengantin prianya. Narasimha menjadi sangat marah. Dia berbalik dan pergi mencari Ramana. Narasimha tiba di rumah Ramana dan menghajar Ramana dan anak buahnya. Karena khawatir, Gauri menelpon komisaris polisi. Kembali terlihat Narasimha menghajar Ramana dan anak buahnya. Narasimha kemudian menyiram tubuh Ramana dengan bensin dan membakarnya. Hey. Setelah tubuh Ramana terbakar, Narasimha pergi. Untunglah polisi datang tepat waktu dan memadamkan apinya. Karena kejadian pembunuhan yang dilakukan Ramana menyebabkan 8 orang meninggal, dan atas kesaksian Ibu Malika serta orang-orang di situ, Ramana dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Narasimha dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat terhadapnya. Suatu pagi, ayah Gauri menyuruh untuk memanggil Narasimha. Menurutnya, karena usianya sudah tua, dia ingin Gauri cepat menikah. Gauri terlihat sangat senang karena itu. Gauri menelpon Narasimha. Narasimha datang dan hal yang tidak terduga terjadi. Ayah Gauri malah menghakimi Narasimha atas keributan yang sering dilakukan Narasimha. Gauri membela Narasimha. Dia bilang itu dilakukan untuk menghukum mereka yang salah. Ayahnya tetap tidak terima atas apa yang dilakukan Narasimha. Dia tidak suka kebiasaan Narasimha yang suka berkelahi. Dia tidak terima suatu saat Gauri menjadi janda. Dia menyampaikan semua kekhawatirannya jika Gauri menikah dengan Narasimha. Saat mereka bicara, 2 pria datang dan menembak tangan Narasimha. Untunglah teman-teman Narasimha datang dan mereka lari. Narasimha keluar, Gauri akan mengejar, tapi ayahnya menutup pintunya. Narasimha terlihat stres, dia mabuk dan bicara sendiri. Dia bilang, apa yang dikatakan ayah Gauri semua benar. Dia tidak menginginkan Gauri lagi. Dia rela melepaskan Gauri agar Gauri bahagia. Tapi selamanya Gauri tetap di hatinya. Besoknya polisi datang ke bengkel Narasimha. Mereka bilang, seorang melapor Narasimha ke polisi dan ternyata itu adalah ayah Gauri. Ayah Gauri bertanya tentang Gauri yang hilang. Dia melapor ke polisi bahwa Narasimha menculiknya. Polisi sendiri tidak yakin bahwa Narasimha melakukan itu. Ayah Gauri tetap tidak percaya dan mereka datang. Narasimha bilang dia tidak melakukan itu. Ayah Gauri tetap tidak percaya.
Narasima berbalik dan bertanya kepada teman-temannya. Semua menunduk kepala. Dia kemudian curiga ada yang mereka sembunyikan. Dia berbalik dan bilang, "Guru, anakmu akan pulang sebelum malam." Polisi itu bilang ke Ayah Gauri, Narasima akan menepati janjinya. Ayah Gauri bilang, "Jika anak saya tidak pulang sebelum malam, Anda akan menemukan mayat saya di depan rumah Anda." Dan dia pun pergi. Narasima kemudian memukul teman-temannya. Mereka semua menyangkal. Tapi satu dari mereka bilang, "Gauri tidak akan datang kecuali Anda berjanji untuk menikah dengannya." Narasima bilang, "Saya tahu bagaimana membuat Gauri datang." Narasima kemudian pergi. Apa yang akan dilakukan Narasima? Nonton terus video ini. Beberapa jam kemudian, Narasima kembali. Seorang temannya mengetok pintu, memberikan isyarat, Gauri keluar. Narasima telah kembali tetapi dengan pengantin wanitanya. Dan pengantin wanitanya adalah Malika. Narasima datang dengan tenang. Tetapi Gauri meneteskan air mata melihat mereka. Gauri berjalan mendekat dengan ribuan rasa di hatinya. Dia bilang, "Tidak ada yang menculikku. Saya datang sendiri. Saya berharap suatu saat ayah saya akan memahami hati putrinya. Kamu bukan hanya menyerah, tapi kamu telah membunuh cintaku." Gauri bilang lagi, "Semoga pernikahanmu bahagia." Dia melihat ke Malika dan bilang, "Mengapa kamu menangis sayang? Kamu telah menemukan seorang suami yang tidak akan membiarkanmu menangis." "Selalu diberkati," kata Gauri. Saat Gauri akan pergi, dia berbalik dan bilang ke Narasima, "Narasima, saya berpikir saya tidak akan hidup sehari tanpa memikirkanmu. Tapi sekarang yang tersisa hanya kebencian untukmu. Kamu telah membunuh hatiku. Terima kasih, aku tidak akan melihat wajahmu lagi." Narasima hanya diam, Gauri pun pergi. Dan ini adalah situasi malam pertama Narasima. Mereka tidur tanpa melakukan apa-apa. Malika! Malika! Kehidupan Narasima berlanjut, tapi dia belum menyentuh sedikit pun istrinya Malika. Dia masih sering melihat wajah Gauri di wajah Malika. Suatu waktu temannya bilang, Gauri telah menikah. Narasima bilang semoga suaminya pria baik, sehingga dia selalu bahagia. Itulah yang selalu saya inginkan, kata Narasima. Setelah mengetahui Gauri sudah menikah, Narasima mulai memperhatikan istrinya. Suatu waktu temannya yang lain bilang, Gauri hamil. Kembali Narasima senang karena hal itu. Waktu yang sama, Malika juga hamil. Narasima terlihat sangat bahagia. Waktunya Malika melahirkan. Mereka berdua dengan mobil pergi ke rumah sakit. Sayangnya ada truk yang keluar tiba-tiba dari rembutan dan menabrak mereka. Rupanya itu suruhan Ramana. Narasima berhasil membawa Malika ke rumah sakit. Malika melahirkan anak kembar dengan selamat. Sayangnya kebahagiaan mereka hanya sesaat. Malika meminta agar setelah ini mereka meninggalkan kota ini dan pergi. Narasima berpikir sebentar dan saat berbalik untuk menjawab, Malika telah pergi untuk selamanya. Narasima menangis sedih kehilangan istri terkasihnya. Di tengah kesedihannya dia mendengar suara teriakan seorang pria. Ternyata suara itu berasal dari ayah Gauri. Rupanya Gauri juga melahirkan di rumah sakit yang sama dan anaknya meninggal dunia. Dokter bilang bayi sudah meninggal 2 hari sebelum dilahirkan. Dan karena infeksi pada rahim harus diangkat untuk menyelamatkan Gauri. Artinya Gauri tidak akan punya anak lagi. Ayahnya menangis sedih karena itu. Rupanya percakapan mereka didengar oleh Narasima. Dan ini adalah situasi di awal cerita kita. Gauri terbangun dan bayinya tidak ada di sisinya. Dia berteriak memanggil perawat dan dokter. Dia berteriak dan bertanya di mana bayinya. Ayahnya di luar menjadi sangat gelisah. Suster datang dan memberikan seorang bayi. Suster bilang, ini anugerah Tuhan karena kesedihan Anda. Dia melanjutkan, seorang pria memiliki anak kembar. Istrinya meninggal saat melahirkan. Dia tidak ingin melihat kesedihanmu dan air mata putrimu. Ayah Gauri bertanya, siapa pria itu? Suster bilang, dia tidak ingin memberitahu namanya. Dia meminta untuk tidak memberitahu putri Anda dan merawat anak ini. Pak Guru bertanya, di mana dia? Dan suster bilang, dia baru saja pergi ke ambulans mengantar jenazah istrinya. Ayah Gauri pergi, melihat keluar, dan dia menjadi terkejut karena mengetahui itu adalah Narasima. Dia berteriak memanggil, tetapi ambulans telah pergi. Gauri terlihat sedih. Saat dia akan turun dari tempat tidurnya, ayahnya datang membawa bayi itu. Sambil menangis, Gauri menggendong bayinya. Ayahnya menatap Gauri dengan berbagai rasa. Kini jadi jelas kenapa anak-anak itu wajah mereka mirip. Karena mereka kembar. Gauri dan suaminya inspektur polisi itu sama sekali tidak tahu bahwa itu bukan anak kandung mereka. Bagaimana akhir dari kisah ini?
Nonton terus videonya. Terlihat 3 buah mobil sedang membawa Ramana untuk menuju tiang gantungan. Dia telah mengatur rencana pelariannya dan ini yang terjadi. Ramana berhasil lolos dan rencana balas dendam kepada Narasimha akan dia lakukan. Di rumah Tuan Dharmakarta terlihat ada kesibukan karena Danya akan kembali ke Amerika. Ibunya terlihat sedih karena dia ingin anaknya menikah dan tidak kembali ke Amerika. Danya bilang dia tidak akan melakukan kesalahan lagi dan dia pasti akan menikah dengan pria yang selalu ada untuknya dan direstui orang tuanya. Saat bicara, matanya terus menatap Narasimha. Istri Raju Reddy bilang ke suaminya bahwa yang Danya maksudkan adalah Narasimha. Raju Reddy yang selalu cemburu istrinya dengan Narasimha akhirnya sadar bahwa dia salah sangka. Setelah Danya pergi, Raju Reddy menyuruh Narasimha menampar dirinya sebagai balasan atas kesalahannya. Terlihat preman Satyamurti dan anak buahnya datang ke rumah menteri. Di sana ternyata sudah ada Ramana dengan anak buahnya. Dia membunuh menteri dan bersekongkol dengan Satyamurti untuk membunuh Narasimha. Dan jika Satyamurti bisa membawa Narasimha, dia akan dibayar oleh Ramana. Mereka berdua bersepakat. Belasan polisi di rumah inspektur telah dibunuh. Seorang yang selamat menelpon Narasimha dan bilang bahwa inspektur polisi, istri dan anaknya telah diculik. Dan Satyamurti bilang jika Narasimha mau menyelamatkan mereka, datang ke galangan kapal Sudalore dalam setengah jam. Jika ingin keluarga inspektur tetap hidup, Narasimha memutar mobilnya dan pergi ke galangan kapal dimaksud. Gauri diletakkan di tengah jalan dengan rencana Narasimha akan melindasnya. Tapi ini yang terjadi. Karena Narasimha menghindar, mobilnya terpental dan Narasimha terluka. Ramana mendorong mobil Narasimha masuk ke dalam kontainer. Mereka menutupnya. Mereka kemudian mengikat Gauri dan berencana untuk membunuh polisi dan anak mereka di depan Gauri. Kontainer yang di dalamnya ada Narasimha dibakar. Suara tangisan anak Gauri membuat Narasimha tersadar dan dia menabrak keluar. Akhirnya polisi dan anak itu terselamatkan. Narasimha menghajar anak buah Satyamurti dan melepas polisi dan anaknya. Gauri mengatupkan tangan memohon maaf dan berterima kasih kepada Narasimha. Narasimha memberikan anak Gauri dan kembali menghajar mereka. Narasimha menghajar Satyamurti tanpa ampun, juga menghajar anak-anak buah Ramana. Ramana datang dengan mobil akan menabrak mereka. Narasimha memasukkan mereka ke dalam kontainer dan dia ditabrak Ramana. Narasimha terlempar dan pingsan. Ban mobil dilemparkan menutup tubuh Narasimha dan mereka membakar jagoan kita. Sayangnya, Narasimha kembali bangun dan menghajar mereka lagi. Ramana mengambil sebuah pedang untuk menyerang Narasimha. Narasimha terus menghajarnya karena dia bukan tandingan Narasimha. Narasimha kemudian menggantungnya. Gauri dan suaminya keluar dari kontainer. Saat bersamaan, Satyamurti menembak dan ini yang terjadi. Akhirnya, Satyamurti dan Ramana mati. Gauri suami dan anaknya dibawa ke rumah sakit. Kembali ayah Gauri berteriak sedih karena anak Gauri meninggal lagi. Ditembak dalam kejadian di pelabuhan. Pak guru itu meratap sedih kematian anak itu. Dokter bilang hal ini jangan dulu diketahui Gauri. Biarkan 2-3 hari. Gauri telah sadar. Ayahnya datang setelah menghapus air matanya. Gauri menanyakan anaknya. Ayahnya kewalahan menjawab. Dia bilang anaknya dalam perawatan. Gauri memaksa untuk melihat anaknya. Tiba-tiba Gauri mengangkat anak itu dan menggendongnya dengan sangat bahagia. Para penonton sekalian, Anda pasti bisa menduga apa yang telah terjadi. Mengapa ada anak mirip anak Gauri ada di situ. Ayah Gauri sangat terkejut karena itu. Dia melihat keluar dan melihat Narasimha berdiri melihat ke dalam sambil tersenyum bahagia. Melihat Gauri yang bahagia. Sebuah pengorbanan cinta yang luar biasa. Ayah Gauri kembali menyesali dirinya. Betapa baiknya hati Narasimha. Sementara di luar, air mata Narasimha menetes. Pria kekar dan kuat ini akhirnya menangis juga. Dia kemudian menggendong anaknya yang telah meninggal dan pergi. Dia telah ditunggu ayah Gauri. Sang guru Narasimha itu bilang, saya telah mengajar banyak anak-anak, tapi kamu telah mengajari saya pelajaran hidup. Dia mengatuk tangan dan berterima kasih kepada Narasimha. Narasimha kembali meminta ayah Gauri
merahasiakan semuanya. Narasima bilang, Gauri harus bahagia. Itu yang selalu saya inginkan. Sampai jumpa guru, kata Narasima. Dia pun pergi. Dan film pun tamat. Terima kasih karena teman-teman masih menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.